Yang penting kan pasang. Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya. Apa pula aturannya? Apa ya? Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak. Itulah maksud saya. Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah. Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja. Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu. Jangan nak terima kasih. Bayar. Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauket Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Agustus 2024. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya. Menjawet dengan memanfaatkan hasil alam yang memang banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Pak Agung dan Pak Ivan serta Ibu dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Warta Berita Daerah pagi ini pendengar, kerajinan anyaman rotan atau menjawet purun asal Kalimantan Tengah diundang saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana. Menjawet dengan memanfaatkan hasil alam yang memang banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Kerajinan anyaman rotan atau menjawet purun asal Kalimantan Tengah diundang saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Menjawet atau menganyam merupakan tradisi masyarakat Dayak sejak dulu dengan memanfaatkan hasil alam berupa rotan, kemudian menjadikannya produk-produk yang bermanfaat serta bernilai ekonomi seperti tas, keranjang, dan produk UMKM lainnya. Niang yang merupakan pengrajin rotan yang diundang oleh negara untuk mengikuti pameran produk UMKM asli Kalimantan Tengah di IKN tersebut mengatakan banyak kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 19 Agustus 2024. Dirinya akan memamerkan hasil produk UMKM, jawet purun berupa tas, topi, keranjang, serta lainnya. Hasil anyaman rotannya pun mengikuti tren seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Menjawet dengan memanfaatkan hasil alam yang memang banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Seperti pohon purun banyak sekali kita temui di daerah Kalimantan Tengah ini. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan purun tersebut menjadi bahan dasar membuat beraneka macam produk kerajinan maupun produk-produk lainnya yang tentunya memiliki nilai jual. Dan diharapkan juga anak-anak atau generasi muda bisa mencintai produk lokal. Sementara itu, dukungan terhadap pengembangan serta pemasaran produk UMKM terus dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Tengah, Nurhani, menyebut pihaknya setiap tahun menggelar pelatihan vokasional kerajinan anyaman sebagai dukungan terhadap UMKM, terutama para pengrajin rotan. Antusias, jadi masyarakat sekarang tidak perlu lagi yang harus apa, ini pelatihan-pelatihan kita laksanakan. Jadi di dalam pelatihan ada 60 pelaku usaha yang belum ada izin
sertifikat, yang tidak ada izin NIB, dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan mereka langsung membuat di sana izinnya sendiri belajar melalui SSS. Nah, juga dengan pembelajaran produk pemasaran, bisa dilihat di IG saya tuh ada produk hampir tiap hari itu. Jadi ini pelatihan, ini baru pelatihan baru selesai. Peserta pelatihan vokasional dilatih teknik pemilihan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, teknik menganyam, teknik pewarnaan, serta pemasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Kabupaten Sukamara saat ini telah memasuki musim kemarau dan menghadapi tantangan serius terkait potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Randy Lasmana, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi risiko ini. Randy menekankan pentingnya memperhatikan cadangan air bagi lahan pertanian. Dalam situasi perubahan musim, ketersediaan air akan menjadi faktor kritis. Karena itu pemerintah Kabupaten Sukamara menyiapkan beberapa lokasi cadangan air untuk menjaga kelancaran program pertanian. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak karhutla pada hasil produksi pertanian. Randy menjelaskan bahwasanya kondisi seperti ini telah mereka ingatkan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat dan petani, serta kepada para kepala desa. Randy berharap agar masyarakat dapat membaca dan memahami perubahan musim dengan baik. Kesadaran akan resiko dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu menjaga potensi pertanian dan menghindari bencana. Pendengar, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar acara kenal pamit Wakil Kapolda baru. Nata Dwi Harso melaporkan. Rutan pihaknya sudah melakukan persiapan yakni patrol dan tryout yang dimanfaatkan secara maksimal. Pak Agung dan Pak Ivan serta Ibu dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar acara kenal pamit Wakapolda Kalteng dari Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono kepada Brigjen Pol Rahmat Setiadi di Ballroom Kahayan Swiss Bell Hotel. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polda dan para Kapolres jajarannya, serta juga dihadiri oleh Forkominda, perwakilan Dandim 102, perwakilan Pemprov dan DAD. Rotasi jabatan di tubuh Polri termasuk di Polda Kalteng dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sesuai dengan surat telegram Kapolri yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2024. Brigjen Pol Rahmat Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri. Kini diberikan amanah sebagai Wakapolda Kalteng menggantikan Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono. Pak Agung dan Pak Ivan serta Ibu dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Karena beliau ini berdua sudah memberikan warna kepada kita semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Agung dan Pak atas dedikasinya luar biasa. Sebenarnya kalau dibilang sesama dedikasi luar biasa, sebenarnya biasa. Karena kita biasa di luar, jadi dedikasinya masih luar biasa. Kenapa saya bilang dedikasinya beliau berdua luar biasa? Karena saya, pejabat utama atau yang lainnya atau masyarakat Kalimantan Tengah tidak akan pernah bisa menciptakan Kalimantan Tengah aman dan nyaman tanpa bekerja sama. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng mengucapkan terima kasih kepada Brigjen Pol Agung atas dedikasi dan loyalitasnya menjabat sebagai Wakapolda. Kapolda juga memberikan selamat dan semangat kepada Brigjen Rahmat Setiadi atas jabatan barunya sebagai Wakapolda Kalteng. Ia mengharapkan kesuksesan dalam tugasnya di tempatnya yang baru. Kapolda juga mengingatkan posisi kepolisian sebagai pelayan dan abdi masyarakat untuk menjaga keberdayaan dan tidak menyakiti masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu dalam sambutannya, Wakapolda yang baru, Brigjen Pol Rahmat Setiadi mengungkapkan tekadnya untuk nantinya bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan masyarakat di Kalteng. Ia berharap sebagai warga baru di Kalteng bisa diterima di Bumi Tambun Bungai sehingga bisa memberikan kontribusi di Kalteng serta memohon dukungan dan kebersamaan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Ia berharap nantinya bisa meneruskan dan memaksimalkan pencapaian yang sudah dilakukan pejabat lama. Sebagai warga baru di Provinsi Kalimantan Tengah, itu dapat diterima di Bumi Tambun Bungai ini, sehingga ke depan kami bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Kalimantan Tengah, tentunya dengan pelayanan kepolisian yang kami diberikan amanah untuk itu.
Acara dirangkai dengan pemberian cenderamata kepada Wakapolda Kalteng yang lama, Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono dari Kapolda Kalteng, Pemprov Kalteng, Kajati Kalteng, dan mewakili Dandim 102 Panjung, serta Kabinda Kalteng. Demikian Atut Wiyarso melaporkan. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas melakukan rapat evaluasi kinerja kader pembangunan manusia di tingkat desa dan kelurahan di daerah setempat. Rapat ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kinerja KPM dalam melaksanakan tugas mereka di masyarakat, sekaligus untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, mengatakan tugas utama KPM adalah melakukan interaksi dan menghimpun data untuk percepatan intervensi stunting di wilayah kabupaten setempat. Dan data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar di pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam rangka intervensi stunting di masing-masing wilayah. Budi berharap bahwa pembentukan KPM ini diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menggerakkan pembangunan manusia di tingkat kelurahan serta mendukung program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Pendengar, di tengah dinamika perekonomian dan perubahan tren, pengusaha helm Dudit Siregar tetap bertahan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Dudit yang memulai usahanya pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa masa-masa awal bisnis helm ini relatif lancar tanpa banyak tantangan. Saat memulai, Dudit adalah satu-satunya penjual helm di kawasan tersebut. Jenis helm yang ditawarkan beragam, seperti helm polos, motif, pulpis, hingga helm anak. Namun seiring waktu, Dudit mencatat perubahan signifikan dalam tren dan permintaan pasar. Saat ini, helm NHK semakin sulit ditemukan dan penjualannya pun menurun drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain melayani pembeli lokal, usaha Dudit juga menarik perhatian dari pembeli di daerah pedalaman sekitar Palangkaraya. Ia memulai usahanya dengan modal dari agen yang memfasilitasi pengadaan helm dari 2010 hingga 2012. Setelah beberapa tahun, modal tersebut telah dilunasi dan saat ini usaha helm tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Dudit. Namun perubahan dan daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Dudit mencatat bahwa daya beli masyarakat saat ini hanya sekitar 30% dibandingkan tahun 2010. Justru tahun 2010 itu baik-baik aja ya, lancar-lancar aja gitu. Saya rasa nggak begitu ada tantangan lah. Karena pada waktu itu yang jualan cuma saya sendiri, daerah sini, ya daerah Yosudarso ini. Kalau saat ini NHK sudah jarang ya sudah nggak begitu ada. Kalau sekarang ini sudah terbatas karena dengan penjualan semakin menurun, semakin berkurang. Iya, itu penjualan juga jenis-jenis helm pun sudah berubah, situasinya sudah berubah karena sudah sekitar berapa tahun itu 14 tahun ya, dari 2010 ke 2024 banyak yang sudah berubah. Saat ini harga helm di tokonya mulai dari Rp65.000 hingga Rp800.000. Ini berbeda jauh dari harga sebelumnya yang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1.200.000. Helm yang dulunya dianggap sebagai barang yang penting seperti pakaian, kini lebih sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Masyarakat cenderung memilih helm secara asal-asalan tanpa memperhatikan desain atau kualitas. Dudit juga menambahkan meskipun tren dan daya beli masyarakat telah berubah, pentingnya keselamatan tetap tidak boleh diabaikan. Helm harus dikenakan setiap kali berkendara untuk memastikan dan mengurangi risiko fatalitas. Pendengar, perlu kesadaran bersama baik keluarga maupun lingkungan tempat tinggal terkait dampak psikologis bagi anak yang telah mengalami kekerasan. Beberapa tandanya, anak cenderung menjadi sensitif, mudah menangis, tidak percaya pada orang baru, atau takut bertemu orang dewasa. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan. Meminimalisir KDRT di lingkungan sekitar, yaitu satu, aware-nya masyarakat sekitar yang harus peduli dengan kiri kanannya. Kemudian
kemudian di dalam rumah tangga itu sendiri adanya komunikasi yang terjalin dengan baik. Kasus kekerasan anak dan perempuan sampai saat ini masih menjadi perhatian masyarakat, sehingga perlu kesadaran bersama, baik keluarga maupun lingkungan tempat tinggal, terkait dampak psikologis bagi anak yang telah mengalami kekerasan, seperti menjadi sensitif, mudah menangis, tidak percaya pada orang baru, atau takut bertemu orang dewasa. Menurut psikolog dan Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumalasari, untuk meminimalisir kasus KDRT di lingkungan sekitar, khususnya untuk anak, diharapkan masyarakat dapat menjalin komunikasi yang baik antar keluarga agar menghindari kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik orang tua dengan anak maupun anak dengan orang tua. Di dalam rumah tangga itu sendiri adanya komunikasi yang terjalin dengan baik orang tua dengan anak ataupun anak dengan orang tua. Nah, bagaimana orang tua ini menerapkan pola asuhnya pada anak-anaknya? Pola asuh yang baik itu kan juga harus mengingat bahwa anak mempunyai hak untuk bersuara di dalam rumah itu sendiri. Ketika seorang pasangan laki-laki dan perempuan menikah, belum mempunyai anak, nah mereka harus menjalin komunikasi karena dalam rumah tangga itu menyatukan dua orang yang berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan tidak hanya suami, istri dan ada anaknya, tetapi ART atau pembantu rumah tangga itu juga sebenarnya apabila terjadi kekerasan itu juga namanya KDRT, kena pasal undang-undang KDRT. Sementara itu, Basaria selaku orang tua menambahkan, sebagai seorang ibu harus memiliki ilmu yang luas. Hal ini diperlukan dalam upaya menghindari KDRT dalam rumah tangga. Jangan membesar-besarkan masalah, khususnya dengan suami dan anak. Nah, kalau menghadapi masalah harusnya kita selesaikan sendiri dulu. Pikirkan kalau memang kita tidak bisa kita berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang atau kawan atau dengan teman yang bisa memberikan solusi. Atau kita belajar terus menggali ilmu bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak, menghadapi suami, menghadapi masalah-masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Artinya kita sebagai perempuan harus berusaha keras agar kehidupan rumah tangga yang kita hadapi itu bisa berjalan dengan baik, meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap rumah tangga itu pasti menghadapi berbagai macam masalah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bagi anak memang sangat mengkhawatirkan. Hal ini perlu diantisipasi dengan pendampingan dan penenangan dari psikolog anak, karena anak akan menjadi sensitif, mudah menangis, dan tidak percaya pada orang baru atau takut bertemu dengan orang dewasa. Hal ini harus diatasi bersama agar masa depan anak dapat cerah dan terhindar dari trauma berkepanjangan. Sabela Indah Sari melaporkan. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya melaksanakan rapat paripurna kelima masa sidang 2 tahun 2024 di gedung DPRD Kabupaten Murung Raya. Rapat paripurna ini dihadiri PJ Sekda Mura, Rudi Roy, anggota DPRD Mura, Unsur Forkopimda serta jajaran Pemkap Mura. Wakil Ketua 1 DPRD Mura, Likon, yang memimpin rapat paripurna ini mengatakan rapat paripurna kelima masa sidang 2 tahun 2024 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mura terhadap rancangan peraturan daerah dari pemerintah Kabupaten Murung Raya. Raperda diantaranya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rencana pembangunan jangka panjang daerah Murung Raya tahun 2025-2045, serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rapat dimulai dengan penyampaian pemandangan umum oleh juru bicara dari masing-masing fraksi. Semua fraksi menerima raperda tersebut dan siap untuk dibahas dengan tetap memberikan catatan dan masukan. Dari 7 fraksi DPRD Mura, hanya 4 fraksi DPRD Mura yang membacakan secara langsung penyampaian pemandangan umum terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah. Ada 3 fraksi DPRD yang tidak dibacakan secara langsung, tetapi fraksi-fraksi tersebut sudah menyerahkan pandangan umumnya terhadap raperda. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Kerajinan anyaman rotan atau menjawet purun asal Kalimantan Tengah diundang saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah menggelar acara kenal pamit Wakil Kapolda baru. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.